Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Meskipun saat ini kalian masih melakukan pembelajaran di rumah, saya yakin kalian tetap semangat dalam mengikuti setiap materi-materi pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan kembali memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdoa dalam mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Silakan berdoa. Pembelajaran kita pada minggu lalu, kita telah membahas mengenai struktur dan fungsi sel. Ya, jadi minggu lalu kita telah belajar mengenai bagaimana bentuk-bentuk dari sel, kemudian bagaimana sel itu berfungsi di dalam tubuh, atau apa kerja dari setiap sel tersebut. Pada pertemuan sebelumnya juga, saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menggambar struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan. Sebagian besar dari kalian sudah mengerjakan tugas ini dengan baik. Ada yang memiliki gambar yang sangat bagus, kreatif, dengan memberikan berbagai warna, bahkan dengan tulisan yang sangat indah. Jika nanti kalian akan saya berikan tugas yang serupa, yaitu dengan menggambar, saya harap kalian akan menggambar sekreatif mungkin. Sekarang kita akan lanjut pada materi bioproses dalam sel. Bioproses dalam sel yang pertama yaitu mekanisme transport melalui membran. Yang pertama adalah transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel yang terjadi secara spontan mengikuti gradien konsentrasi. Contohnya adalah proses difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan zat dari larutan berkadar tinggi ke larutan berkadar rendah tanpa memerlukan energi. Sebagai contoh adalah ketika kita menghirup udara, di dalam tubuh akan terjadi pertukaran gas antar sel tanpa disadari. Karena hal ini terjadi secara spontan, oleh karena itu, proses ini tidak memerlukan energi. Yang berikut adalah osmosis. Osmosis yaitu perpindahan zat dari larutan berkadar rendah ke larutan berkadar tinggi melalui membran semi permeabel tanpa memerlukan energi. Contohnya pada sel tumbuhan. Apabila lingkungan sekitarnya berkonsentrasi rendah, maka sel itu akan mengembung dan lama-kelamaan akan pecah. Namun, apabila lingkungan sekitarnya berkonsentrasi tinggi, maka cairan dalam sel akan keluar. Misalnya, kacang dan kentang. Apabila kita merendam kentang di dalam air biasa, maka air biasa ini yang akan masuk ke dalam bagian kentang. Namun apabila kentang itu direndam dalam air yang memiliki konsentrasi tinggi, misalnya adalah air gula,
maka cairan di dalam kentang tersebut akan keluar karena konsentrasi air gula tinggi. Yang berikut adalah transport aktif. Transport aktif merupakan perpindahan zat melintasi membran yang membutuhkan energi dari sel. Contohnya adalah pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Kita bahas mengenai pompa natrium kalium. Ion natrium dan kalium sebenarnya dapat melintasi membran secara difusi. Namun karena sel membutuhkan banyak ion kalium untuk mempertahankan muatan listrik, maka ion kalium terus-menerus dimasukkan ke dalam sel dan ion natrium dikeluarkan dari sel. Karena konsentrasi ion kalium di dalam sel tinggi dan di luar sel rendah. Oleh karena itu, harus membutuhkan energi. Sekarang, silakan perhatikan proses pompa natrium kalium berikut ini. Pada sel hewan, kondisi ion Na+ di dalam sel jauh lebih kecil dibandingkan di luar sel, sedangkan ion K+ di dalam sel jauh lebih besar dibandingkan di luar sel. Kondisi seperti ini harus selalu dipertahankan oleh sel, sehingga sel harus memompa keluar ion-ion Na+ dan memompa ke dalam ion-ion K+. Tahap pertama ialah Na+ pada sitoplasma berikatan dengan pompa ion natrium kalium. Pada saat protein terbentuk seperti ini, afinitasnya terhadap Na+ sangat tinggi. Kemudian tahap yang kedua yaitu fosforilasi protein oleh ATP. Pengikatan Na+ oleh protein ini merangsang terjadinya fosforilasi, yaitu penambahan gugus fosfat pada protein oleh ATP. Sehingga ATP melepaskan satu gugus fosfatnya untuk berikatan dengan protein dan ATP sendiri berubah menjadi ADP. Tahap yang ketiga yaitu fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk sedemikian rupa sehingga afinitasnya terhadap Na+ menurun, yang kemudian Na+ dilepaskan ke sebelah luar. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu bentuk baru dari protein memiliki afinitas tinggi terhadap K+, sehingga K+ akan berikatan dengan protein. Karena adanya ikatan K+ dengan protein, maka hal ini memicu pelepasan gugus fosfat. Tahap kelima yaitu hilangnya gugus fosfat menyebabkan protein kembali ke bentuk awal. Dan bentuk awal ini memiliki afinitas yang sangat rendah terhadap K+, sehingga K+ akan terlepas ke dalam sitoplasma. Selanjutnya akan kembali lagi ke tahap awal, yaitu pengikatan Na+ oleh protein pompa natrium kalium dan berulang-ulang terus-menerus. Nah, yang berikut adalah sintesis protein di dalam sel. Pembentukan protein merupakan aktivitas yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Setiap protein mempunyai peranan yang berbeda-beda, tergantung dari susunan dan sifat kimiawinya. Sintesis protein menggunakan cetakan urutan asam amino yang terdapat dalam DNA bersesuaian dengan urutan asam amino pada protein. Yang terakhir adalah reproduksi sel. Reproduksi sel merupakan proses penggandaan materi genetik atau yang biasa disebut dengan DNA yang terdapat di dalam nukleus yang menghasilkan sel-sel anakan yang memiliki materi genetik yang identik. Nah, sebagai materi pelengkap, silakan kalian mencari dari berbagai sumber mengenai 3 tipe pembelahan sel.
sekian materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan, saya akan melakukan praktikum di lab mengenai difusi dan osmosis. Jadi, kalian tetap di rumah, saya akan melakukan praktikum di lab, dan hasilnya saya akan share dalam pertemuan berikut. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan.